Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita memasuki di dalam ibadah, akan kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok warta gereja pada minggu ini. Kami para majelis mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara dari gereja jemaat lain apabila pada pagi hari ini turut serta di dalam ibadah di GKJ Wisma Kasih Mangunharjo, Semarang. Selamat mengikuti ibadah pagi hari ini, dan ibadah dilayani oleh Bapak Penatua Marjuni dari GKJ Keramas dalam rangka tukar mimbar klasis Semarang Selatan. Adapun pokok-pokok warta gereja sebagai berikut. Kegiatan klasis Temu Raya Adi Yuswo Klasis Semarang Selatan. Badan Pelaksana Klasis GKJ Semarang Selatan akan mengadakan kegiatan Temu Raya Adi Yuswo Klasis Semarang Selatan pada hari Sabtu 22 Oktober tahun 2022 pukul 9 WIB. Dilaksanakan di GKJ Immanuel Ungaran dengan narasumber Bapak Pendeta Emeritus Bambang Irianto Emin. Kiranya menjadi perhatian dan mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Kegiatan komisi yang pertama, Cafe Ceria sebagai usaha dana dari Komisi Anak. Dalam rangka usaha dana untuk mendukung kegiatan retret Komisi Anak akan dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 Januari 2023. Panitia
sudah disediakan. Sebelum memasuki ibadah, jemaat disilakan untuk bersaat teduh sejenak. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keberkasan. Pujilah Dia sesuai dengan keputusan. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan Kidung Pujian 1 bait 1 dan 4, lambungkan nyanyian bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dipersilakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, ketika duka dan kehampaan datang melanda hidup seseorang, tak jarang ia kehilangan kebermaknaan hidupnya. Keceriaan dan kebahagiaannya meredup. Kesadaran akan peran dan tujuan di dalam kehidupannya melayung. Keberimanannya pun goyah. Maka dari itu, tema saat duka dan hampa datang, kita renungkan saat ini untuk bisa menemukan dan merasakan kehadiran Tuhan ketika kita dihinggapi rasa duka dan hampa. Melalui tema ini, kita diingatkan bahwa Yesus berproses bersama kita yang berduka dan kehilangan. Yesus juga ikut menangis, marah, dan kecewa ketika dalam duka dan kehampaan. Namun, dengan tindakan dan pengalaman Yesus itu, kita justru ditolong untuk bisa melewati, menerima, dan memaknai setiap peristiwa
duka dan pengalaman kehampaan yang terjadi di dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 408 bait 1 sampai 3 di Jalan Ku Diiring. Sebagai umat percaya, kita tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Untuk itu, mari kita mengakui dosa kita secara litani. Umat Tuhan yang terkasih, kehidupan manusia tidak selamanya diwarnai dengan kebahagiaan dan kesenangan saja. Kondisi dan situasi bisa berubah dengan begitu cepatnya. Bahkan, bisa terjadi beriringan antara suka duka, bahagia nestapa, sehat sakit, sukses gagal, dan lain sebagainya. Situasi yang tadinya tenang, adem ayem, stabil, dan bahagia bisa terjun bebas menjadi situasi yang tegang, mencekam, getir, bahkan kosong. Untuk itu, mari kita ambil waktu pribadi untuk mengaku keterbatasan kita.
Tuhan kami yang Maha Mengerti, kami datang kepadamu dengan membawa hati kami yang hancur karena derasnya masalah yang terjadi. Kami rapuh ketika harus menghadapi gempuran tekanan yang acap kali menyisakan luka dan lara. Kiranya rahmat kemurahan-Mu menolong kami untuk tetap merasakan arti kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kepadamu kami mohon, Dengarkanlah permohonan kami. sebagai umat Kristen yang hidup dengan berbagai macam kemudahan, seringkali membuat kami terbuai terhadapnya. Kami justru makin mempertajam keegoisan dan ketidakpedulian kami dengan yang lain. Sebab kami hanya berpikir untuk memuaskan diri sendiri. Tak jarang, hal itu justru menimbulkan konflik dingin dan persaingan yang terpendam, serta memperburuk kehidupan kami. Ya Tuhan, kepadamu kami mohon, Ampuni kami. tak jarang kami abai untuk merawat kehidupan beriman kami. Kami jarang membaca dan merenungkan firman-Mu. Berdoa pun hanya kalau kami ingat. Menjauh dari rupa-rupa peribadahan dan persekutuan, bahkan seringkali kami melupakan dan berpaling dari-Mu, dan kami lebih mengutamakan keinginan kami sendiri. Untuk itu, kami mohon kasih dan kerahiman-Mu Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu. Kepadamu Tuhan, kami mohon. Tuhan, sucikanlah kami. Ketika masalah dan persoalan menghinggapi, kami seringkali bersikap angkuh dan agresif. Kami salah melangkah karena hanya memikirkan kepuasan dan egoisme kami. Ketika kami salah, kami cari beribu alasan untuk membenarkannya. Ketika kami terjebak dalam dosa kami, cari beribu cara untuk menutupi dan menyangkalinya. Kami tahu keterbatasan kami sebagai manusia. Ada banyak hal yang harus kami ubah. Mampukan kami untuk bisa bertindak seturut hikmat dan kebenaran-Mu. Kepadamu ya Tuhan, kami mohon. Layakkan kami ya Tuhan. Inilah pengakuan dosa kami. Kiranya Engkau sudi mengampuni segala keterbatasan dan kekeliruan kami. Kami tidak dapat melakukannya segala seorang diri tanpa kuasa dan kekuatan dari-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami naikkan doa ini. Amin.
Bersama-sama kita akan menerima anugerah Tuhan. Dengan bangkit berdiri kita akan terima berkat anugerah Tuhan. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dari Allah seperti yang tertulis dalam Wahyu pasal 21 ayat yang keempat yang berkata demikian, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Bersama-sama kita akan nyatakan syukur dengan menaikkan pujian bersukacitalah selalu 2 kali. Masih berdiri, kita akan lanjutkan dengan pujian Yesus besertaku. Turun lembah yang dalam,
Jemaat dipersilakan duduk, kita akan bersama-sama masuk dalam pelayanan firman. Namun sebelumnya mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Allah Bapa yang sungguh mengasihi kami umat-Mu, pagi ini Tuhan kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sehingga kami boleh dibangunkan di pagi yang indah ini untuk kami boleh bersatu, berkumpul, beribadah di tempat ini Tuhan dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan penuh dengan berkat Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami sebentar bersama-sama akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau akan memberkati kami dengan firman-Mu. Dan hamba-Mu Tuhan yang Tuhan percaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Biar kuasa firman-Mu boleh bekerja di tempat ini. Dan kami pulang dengan membawa berkat yang baru dari Tuhan. Biarlah Engkau sembunyikan Tuhan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dan kuduskan Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Sehingga apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan boleh keluar dari hati-Mu sendiri, hati-Mu yang mengasihi kami, hati-Mu Tuhan, hati-Mu Bapa yang senantiasa menerima kami dalam segala keadaan kami. Dan akhirnya Tuhan kami serahkan pelayanan firman pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita akan menerima bacaan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 50A, bait 1 sampai dengan 3 sebagai doa kita, Sabdamu abadi. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 11. Kita akan baca dari ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-38. Sepenggal dari perikop tentang Lazarus dibangkitkan. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Maria dan Marta untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini,
saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Dan ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masygulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masygulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengar dan yang memelihara firman Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Di tahun yang dulu tukar mimbar saya juga diutus oleh Majelis GKJ Kramas untuk melayani di tempat ini. Dan salam kembali kami sampaikan, salam kasih di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dari Jemaat GKJ Kramas bagi Gereja Kristen Jawa Wisma Kasih Mangunharjo. Kiranya salam boleh diterima. Oke. Pagi ini kita bersama-sama akan belajar dari serangkaian bulan keluarga dengan tema besar kita, yaitu keluargaku bertemu Tuhan dan keluargaku memperoleh makna, begitu enggak ya? Dan judul-judul tema yang minggu-minggu ini, kita saat ini di minggu ketiga, kita belajar bersama, yaitu dengan tema saat duka dan hampa datang. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang kesuksesan dan kegagalan, dan pagi ini mungkin kita di dalam kegagalan ya.
Kalau kemarin diceritakan ada roda, cakra, manggilingan ketika di bawah, ketika di atas. Dan ini saat duka, saat hampa kita ada di bawah. Dan kemudian minggu depan mungkin dilanjutkan dengan tema yang cukup enak ya. Iman, kemudian kasih dan harap. Saat ini kita jatuh di paling bawah ini, saat duka dan hampa datang. Apa yang menyebabkan kita bersama-sama mengalami kedukaan? Apa yang kita mengalami kedukaan hingga sampai kita masuk lebih dalam lagi dalam kehampaan? Banyak di antara kita atau di kehidupan kita, seperti yang disampaikan di dalam pengakuan dosa yang kita dibacakan oleh liturgos tadi, di mana kondisi situasi yang berubah-ubah, di mana situasi ketika kita hidup di dalam keluarga yang tenang, damai, adem ayem tadi disebutkan, tiba-tiba menjadi turun tajam sekali dengan ya dikatakan tadi terjun bebas menjadi situasi yang tegang, mencekam, getir, bahkan kosong. Apa yang menyebabkan semua itu? Banyak yang terjadi di dalam kehidupan kita yang tidak kita ketahui. Kalau mungkin saya yang masih muda dulu, jatuh cinta itu satu kondisi yang bisa membuat duka kalau diputus. Bahkan lagu-lagunya yang sekuler itu banyak sekali seperti itu, bertepuk sebelah tangan gitu. Baru kusadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Lalu dilanjut dengan nyanyian dari Ari Lasso. Hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Nah, ini menjadi hampa ketika diputus kekasih. Ini bagi yang muda-muda gitu ya. Kemudian ada juga yang merasa duka berkepanjangan sampai dengan hampa, ditinggal orang-orang yang sangat dikasihi, seperti Alkitab kita yang kita baca pagi hari ini. Lazarus mati dan Maria, Marta bersedih. Bahkan bukan hanya Maria dan Marta, ketika Tuhan Yesus diberikan pesan dari Maria, dari Marta, dikabari Lazarus sedang sakit. Tuhan tidak segera untuk mengunjungi keluarga ini, tetapi ditunda dulu dalam pelayanannya yang sibuk melayani jemaat atau melayani orang-orang Yahudi, orang-orang apapun, melakukan mujizat-mujizat. Tuhan menunda. Dan ketika tadi kita baca, jatuh di dalam masa ketika Lazarus sudah 4 hari di dalam gua. Kita tahu cerita ini begitu luar biasa, dan saya mulai mengutak-atik atau mencari-cari sebenarnya Lazarus ini artinya apa sih gitu ya. Dari perjanjian lama itu disebut Eliezer. Eliezer bermakna sampai di sini Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Dan di perjanjian baru Lazarus itu dari bahasa Aram yang punya arti juga tidak jauh berbeda. Tuhan telah menolong, arti dari nama Lazarus. Dan ketika peristiwa ini terjadi, Maria, Marta sangat sedih juga. Dan kenapa Tuhan Yesus sampai sebegitu dekatnya? Tercatat di Alkitab Tuhan Yesus itu jarang sekali menangis, jarang sekali meneteskan air mata. Tuhan Yesus itu jarang sekali dicatat. Tetapi di sini
dikatakan bahwa Tuhan Yesus sampai masyhur. Masyhur itu tingkat, kalau kata-kata bahasa zaman sekarang itu kesedihan tingkat dewa gitu ya. Sedih banget, masyhur. Tuhan sampai sedihnya seperti itu, masyhur. Apa sebenarnya hubungan di antara mereka? Tuhan Yesus tidak punya untuk tempat bersinggah dalam pelayanan. Tuhan Yesus hanya menemukan tempat untuk singgah di keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Nanti akan saya bacakan, ada renungan yang menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus bersahabat dengan keluarga ini. Nah, lalu ada duka ketika kita mengalami kegagalan, ya. Ketika gagal, mungkin dalam ujian CPNS, mungkin ya, ujian perguruan tinggi, masuk ke negeri gitu gagal, kita sedih, kita duka, wah, tidak ada kesempatan lagi, saya harus ke swasta, biaya tinggi, kalau bekerja di swasta tidak ada pensiun ya. Sedih, duka, bahkan ada yang hampa, putus asa seperti itu. Kemudian ada duka yang diakibatkan karena bullying, ya. Bullying itu perundungan, diejek sama teman-temannya. Bahkan kasus bullying ini begitu luar biasa sampai depresi, putus asa, sampai nyawa melayang. Banyak sekali kasus-kasus bullying. Makanya ada slogan supaya stop bullying, karena ini sangat tidak sehat bagi jiwa seseorang, sehingga mengakibatkan kematian juga bagi mereka yang tidak tahan dibully seperti itu. Stop bullying. Dan ini menjadikan hal-hal yang membuat kita atau di sekitar kehidupan kita ini menjadi duka, bahkan duka yang berkepanjangan sampai kosong. Dan ketika kosong, kata orang paranormal, bisa dimasuki segala sesuatu. Itu alam bawah sadarnya dimasuki, bunuh diri. Akhirnya terjadi juga seperti itu. Nah, Tuhan tidak mau menghendaki hal yang demikian. Tuhan Yesus memang merasa sedih, tetapi bagaimana respon dari yang kita baca pada saat ini? Yang pertama dari Marta, dan ketika Lazarus sakit, responnya juga sudah mencari Tuhan, ya. Respon sudah mencari Tuhan, di mana sedang sakit pun mereka mengirim pesan kepada Tuhan. Tuhan, Lazarus sakit, tapi Tuhan menunda dan akhirnya meninggal, alami duka. Dan ketika Tuhan hadir, respon dari Marta, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Ini mendapatkannya ini bukan berarti seperti teman seperti itu. Oh, Tuhan datang, lalu menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya, menjadi kesedihannya ketika sedang mengalami perkabungan 4 hari lamanya. Mungkin kalau di tempat kita juga ada ibadah penghiburan, ada macam-macam seperti itu. Dan ketika Tuhan hadir di Betania, oh ya, Betania ini artinya juga rumah pohon ara, ada juga disebut rumah bunda, ini di Betania dekat Yerusalem. Marta berkata kepada Tuhan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata sekiranya ada di sini mengacu pada ketika Lazarus sedang sakit, ada sedikit keberatan. Kenapa Tuhan baru datang sekarang ketika Lazarus sudah dikubur? Terlambat Tuhan,
sudah mati Lazarus saudaraku, seperti itu. Tapi Tuhan Yesus berkata, tadi disampaikan bahwa ada sesuatu yang harus dipercayai oleh Marta. Apakah kamu tidak percaya dengan kuasa Tuhan? Marta percaya dengan menyampaikan tadi apa yang disampaikan, aku percaya Tuhan, Engkau Mesias. Ternyata ada iman. Ketika datang pada Tuhan, Marta menyambutkan dengan iman. Ya Tuhan, saya percaya. Tapi dia punya pikiran bahwa nanti bangkitnya bersama-sama dengan semua umat pada akhir zaman. Tetapi Yesus berkata sekarang, gitu. Tapi tetap Marta percaya bahwa Tuhan Yesus Mesias, dan dia percaya kuasa akan Tuhan. Itu respon pertama, iman. Kita tumbuhkan iman. Kemudian yang kedua dari Maria juga sama. Ketika Marta menyampaikan kabar bahwa Tuhan datang ke Betania, Maria bergegas, bangkit dari tempat duduknya di mana ada kumpulan saudara, tetangga dan lain-lainnya untuk menghibur dia. Ketika mendengar Tuhan Yesus ada di Betania, dia langsung bangkit beranjak. Beda dengan Marta seperti yang dibaca tadi, kalau Marta mendapatkannya. Tetapi kalau Maria jatuh tersungkur di hadapan Tuhan. Ada respon yang sama, respon bergegas untuk bertemu Tuhan, tetapi ada perbedaan dengan sikap. Kalau Maria tersungkur, posisi menyembah, kemudian berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata-katanya sama. Apa yang dirasakan Maria dan Marta ini sama, tetapi ekspresinya berbeda. Dan ekspresi Tuhan juga berbeda dinyatakan. Kalau dengan Marta Tuhan menguji imannya. Imanmu seberapa? Apakah engkau percaya dengan pertolongan Tuhan? Tapi dengan Maria, Tuhan sudah seperti sahabat yang karib. Ketika Maria menangis, di situ Tuhan Yesus ikut menangis. Tuhan Yesus tidak berkata-kata lagi. Dia merasakan kesedihan Maria. Dia ikut berempati dengan kematian Lazarus. Sikap hati menentukan posisi kita di hadapan Tuhan. Apakah kita hanya sebatas orang percaya, atau kita lebih dalam lagi, intim dengan Tuhan seperti Maria ini? Tuhan mampu merasakan apa yang kita rasakan. Kemudian yang ketiga, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang merespon dengan berita kabar duka dari Lazarus ini. Respon Tuhan sangat tenang sekali. Tuhan tahu bahwa Allah Bapa sanggup untuk memberikan apa yang diminta Tuhan Yesus. Dengan tenang kita hadapi semua masalah. Ketika kita mengalami kedukaan, bahkan kita terpuruk paling dalam, cobalah untuk tenang. Karena dalam ketenangan kita bisa bijaksana dalam mengambil semua tindakan dan keputusan. Ada 3 hal itu yang bisa saya catat di dalam bacaan yang kita baca pada pagi hari ini. Dan pesan Tuhan pada pagi hari ini, pesan yang hendak disampaikan pada pagi hari ini, yang pertama saya catat, tetap mencari Tuhan. Ketika kita mengalami hal terburuk sekalipun, bahkan mengalami kematian, bahkan mengalami kehilangan segala sesuatu,
kehampaan, tetap cari Tuhan. Tetap datang kepadanya. Kemudian yang kedua, ketika kita mengalami kesuksesan, kebahagiaan, jangan lupa untuk tetap bersyukur, ingat pada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kesuksesan. Banyak dalam kehidupan kita melihat ketika orang itu terpuruk, dia mati-matian cari Tuhan, dia sujud di hadapan Tuhan, nangis, bahkan nangis tingkat dewa, keluar darah mungkin seperti itu. Begitu Tuhan menolong, memberkati, berlimpah, lupa akan apa yang dia doakan kepada Tuhan untuk menolong dia. Tuhan tolong, ketika ditolong lupa. Banyak peristiwa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, ketika beberapa orang ditolong oleh Tuhan Yesus, ada yang lari, ada yang mengucap syukur, ada yang mau mengikut Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Termasuk golongan di mana? Ketika Tuhan menolong, kita lupa akan penolong kita, atau kita cuma bersyukur, terima kasih Tuhan, gitu ya. Tapi ada yang merespon dengan terima kasih Tuhan, aku persembahkan hidupku sebagai ganti ucapan syukur atas berkat Tuhan di dalam kehidupan saya. Seperti di dalam Roma pasal 2 itu, ibadah yang sejati. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengalami proses kehidupan, mungkin Tuhan sedang mau memberikan pengajaran. Mungkin Tuhan sedang ingin menguji iman kita melalui proses-proses yang tidak enak. Seperti yang kita baca pada pagi hari ini, mungkin Maria, Marta sedang berproses dengan Tuhan. Mengalami sesuatu hal yang begitu menyedihkan. Mungkin Lazarus ini sebagai tulang punggung dari keluarga. Mungkin Lazarus ini sebagai panutan dalam keluarga. Sehingga ada proses Tuhan mengambil Lazarus. Bagaimana ketika yang engkau bangga-banggakan, ketika yang engkau agung-agungkan, yang engkau andalkan dalam hidupmu diambil Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kita larut dalam kedukaan atau kehampaan? Ini proses dari Tuhan. Mungkin saat ini kita juga mengalami proses Tuhan ini. Ingat bahwa di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah menyampaikan hal ini supaya kita diingatkan ketika kita sedang diproses oleh Tuhan. Seperti dikatakan, mungkin kita tidak tahu. Aku sudah beribadah, aku sudah menghindari dosa, aku sudah sebaik mungkin jadi manusia, tetapi masih mengalami hal-hal terburuk ini, mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Mungkin ini proses Tuhan. Kita tidak tahu awal dan akhirnya. Tetapi dikatakan akan indah pada waktunya. Percaya saja ketika kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Dan ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak, percaya saja. Cari Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Janji Tuhan di dalam firman Tuhan tidak pernah tidak digenapi.
Kalau Tuhan berbicara kepada kita akan indah pada waktunya. Genggam janji Tuhan. Ya, mungkin aku mengalami hal-hal buruk. Ya, mungkin aku mengalami sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Tapi aku percaya Tuhan akan melakukan janjinya. Dia akan membuat segala sesuatu dalam kehidupan kita indah pada waktunya. Saya akan bacakan yang saya sampaikan di awal, mungkin dalam bulan keluarga ini, ya. Tuhan mau kehendaki keluarga dipulihkan, menemukan Tuhan, dan kemudian keluarga ini menemukan satu makna. Ada satu rumah yang Tuhan Yesus yang saya sampaikan tadi suka untuk dikunjungi, yaitu rumah dari Lazarus, Maria dan Marta. Karena dalam keluarga ini ada suasana yang imannya kuat. Kita tahu Maria, ya, Maria ini yang nantinya yang memberikan minyak narwastu itu kepada Tuhan untuk persiapan kematian Tuhan. Karena di dalam rumah ini ada iman dan kasih, dan roh Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Di antara para murid yang paling setia adalah Lazarus. Tadi saya sampaikan, artinya Tuhan telah menolong dari Betania. Sejak pertemuan mereka yang pertama, imannya kepada Kristus sudah kuat. Kasih sayangnya kepada Tuhan Yesus sangat dalam. Begitu juga Tuhan Yesus sebaliknya mengasihi keluarga ini dengan luar biasa. Dan bagi Lazarus, mujizat terbesar. Ada kematian yang dibangkitkan, anak mati bangkitkan. Tapi Lazarus ini sudah 4 hari. Luar biasa. Mungkin organ-organ tubuhnya sudah rusak semua. Mohon maaf saya menyampaikan dalam kejadian di wilayah RT saya itu, tetangga saya. Dia seorang bujang, duda, duda, tinggal sendirian, dan warga tidak tahu kalau ini orang sakit. Kamis sore dia masih siram-siram tanaman. Sejak itu masuk rumah, sampai Sabtu baru ditemukan meninggal. Kamis, Jumat, Sabtu 3 hari. 3 hari itu sudah rusak. Apalagi Lazarus 4 hari. Nah, ini sesuatu mukjizat yang sangat besar bagi keluarga Maria dan Marta. Dan kenapa mukjizat ini terjadi? Karena ada intimate, ada keintiman persahabatan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu memberkati mereka dan mereka selalu mencari pertolongannya. Dan Tuhan mengasihi semua keluarga di tempat ini, Lazarus, Maria, dan Marta. Tetapi kepada beberapa keluarga ia terpikat secara khusus karena memiliki hati yang lembut, seperti Maria, seperti Musa. Tuhan Allah itu memakai Musa luar biasa karena Musa itu lemah lembut orangnya. Jadi lemah lembut itu menjadi kunci untuk keintiman dengan Tuhan. Hatinya terpaut oleh ikatan kasih sayang yang kuat pada keluarga di Betania ini. Di rumah Lazarus, Tuhan Yesus sudah sering menemukan ketenangan. Tuhan Yesus tidak memiliki rumah sendiri, saya sampaikan tadi, ia bergantung kepada keramah tamahan teman-teman dan murid-muridnya. Dan kerap kali ketika sudah letih dalam pelayanan, kemudian haus, lapar, Tuhan datang kepada keluarga ini. Dan Tuhan Yesus sering mengasingkan diri di rumah keluarga ini. Di sini Tuhan Yesus diterima
dengan sambutan yang tulus, jujur, dan persahabatan yang murni. Di sini Tuhan Yesus juga bisa berbicara dengan seperti sahabatnya, bebas seperti itu. Dan kata-katanya pun tidak perlu ada perumpamaan-perumpamaan seperti yang diajarkan, tetapi dengan keluarga ini to the point, langsung. Tidak perlu mengartikan, sehingga pembicaraan mudah dimengerti dan dipahami oleh keluarga ini. Lalu bagaimana dengan keluarga kita? Apakah kita bisa seperti keluarga Lazarus ini untuk menerima Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan biarlah bulan keluarga ini kita kembali diingatkan. Dan pesan yang boleh disampaikan di sini, kita belajar dari sikap Tuhan Yesus yang menghadapi duka dan kehilangan Lazarus tadi. Tidak hanya itu, kita juga belajar dari cara Yesus mendampingi keluarga yang sedang terpukul karena peristiwa duka cita tersebut. Sikap Yesus pada Marta dan Maria menjadi cermin bagaimana ia bertindak dalam peristiwa dan pengalaman duka serta kehampaan hidup yang dialami. Tuhan Yesus juga memberikan kekuatan, penguatan, penghiburan kepada Maria dan Marta, dan Yesus mau berproses bersama dengan keluarga ini dan menemani keluarga ini. Bahkan Yesus ikut menangis, ikut berduka, ikut maskul, dan akhirnya kita tahu bahwa Lazarus bangkit dari antara orang mati. Dan biarlah pesan Tuhan ini, ya, kita ketika saudara teman mengalami duka berkepanjangan, kita berposisi seperti Tuhan Yesus. Kita mendampingi, kita memberi penguatan, kita hibur. Ini tugas panggilan kita, yaitu memberikan kasih, membagikan kasih seperti Tuhan sudah mengasihi kita di dalam kehidupan kita. Dia yang rela mati bagi kita, Dia yang sudah mencurahkan darahnya, memberikan dagingnya bagi kita. Dan kita pun wajib sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya. Kiranya firman pada pagi hari ini memberikan kita kekuatan dan kita dimampukan Tuhan untuk melakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat hening. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan satukan hati kita di dalam doa syukur dan syafaat.
saya akan hantarkan. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami dan memberkati kami, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini, ibadah di pagi hari ini, dan terima kasih Tuhan, Tuhan sudah ingatkan akan firman-Mu supaya kami boleh belajar untuk mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan ketika kami merasa duka ataupun bahkan hampa dalam kehidupan kami, biarlah kami senantiasa ingat akan Tuhan, akan kasih Tuhan. Dan ketika saudara kami yang alami Tuhan, kami percaya Engkau pakai kami Tuhan untuk senantiasa menghibur, menguatkan, bahkan menolong saudara-saudara kami yang dalam kedukaan ini Tuhan. Terima kasih untuk semua yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini, di Wisma Kasih Mangunharjo ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati gereja-Mu di tempat ini, setiap anak-anak-Mu Tuhan, baik yang masih balita, Tuhan berkati kedua orang tuanya untuk menyiapkan anak-anaknya untuk senantiasa terus percaya kepada Juru Selamat-Nya. Kami percaya Tuhan Kau akan berikan kebijaksanaan dalam mengajar, mendidik anak-anaknya yang masih balita ini. Kami serahkan juga Tuhan anak-anak-Mu dalam pendidikan. Kami juga serahkan Tuhan anak-anak-Mu dalam bekerja, juga Tuhan berkati. Dalam pendidikan Tuhan berkati, di dalam kehidupannya Engkau berikan kecerdasan, kemampuan untuk menangkap setiap pelajaran yang boleh diterima. Dan bagi anak-Mu yang sudah bekerja Tuhan, biarlah Engkau menjadikan anak-Mu ini teladan bagi sekitarnya. Biarlah kiranya pekerjaannya menjadi sarana dalam pekabaran firman Tuhan, bagaimana anak-Mu ini boleh tekun dan dengan kinerja yang baik yang menjadi contoh bagi teman-temannya. Kami serahkan juga Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang dalam mencari pekerjaan, Tuhan juga berikan pekerjaan, siapkan pekerjaan yang seturut dengan kehendak Tuhan, juga sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dari apa yang anak-anak-Mu boleh harapkan di dalam pekerjaannya. Dan kami berdoa juga buat anak-anak-Mu yang mungkin merindukan akan pasangan hidup. Kami percaya Tuhan Engkau sediakan pasangan yang sepadan, seimbang. Karena kami percaya Tuhan dengan demikian Engkau juga akan berkati anak-anak-Mu ini menjadi berkat bagi setiap yang boleh bersahabat dengan mereka. Kami juga serahkan Tuhan untuk kegiatan-kegiatan gereja-Mu di tempat ini. Kami serahkan Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah. Biarlah anak-anak-Mu boleh menemukan Engkau melalui penyampaian firman-Mu. Biarlah anak-anak-Mu diberkati melalui pujian-pujian yang dinaikkan. Kami percaya Tuhan Engkau berbicara kepada kami tidak terbatas. Engkau boleh pakai siapa saja Tuhan. Engkau boleh pakai apapun saja Tuhan, untuk kami boleh mendengar suara-Mu, untuk kami boleh mengerti akan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persekutuan-persekutuan yang diadakan di gereja-Mu di tempat ini Tuhan, dari kelompok-kelompok. Biarlah dari kelompok-kelompok persekutuan doa, persekutuan pendalaman Alkitab juga Tuhan boleh pakai untuk kebaikan anak-anak-Mu. Jika Tuhan ada rencana kegiatan dari setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, kami berdoa untuk komisi Adioswo, di mana persekutuan doa boleh diadakan tanggal Jumat nanti Tuhan 21 Oktober. Kiranya Tuhan boleh berkati para Adioswo ini Tuhan, karena kami percaya Engkau senantiasa menggendong mereka seperti firman-Mu yang berjanji bahwa sampai masa putih rambut kami Tuhan, Engkau tetap Tuhan yang menjagai kami, menggendong kami untuk senantiasa percaya, tumbuh di dalam iman kami, di dalam acara ini Tuhan. Kemudian Tuhan kami berdoa untuk tim Panem Bromo yang boleh Tuhan boleh belajar akan gamelan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang
memberikan kemampuan dalam berlatih. Kami berdoa Tuhan bagi Bapak Pendeta Rivaldi yang boleh melayani Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau berkati, Engkau berikan kemampuan, dan Engkau curahkan pengurapan-Mu Tuhan dalam melayani jemaat-Mu di tempat ini. Yang memimpin Tuhan, kami juga berdoa untuk majelis-Mu di tempat ini. Berilah roh yang rela untuk melayani anak-anak-Mu. Dan jika sebentar juga akan mengadakan rapat Tuhan, biarlah Kau pimpin supaya rapat-rapat boleh berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang terbaik bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk acara Adi Yuswa juga Tuhan di GKJ Immanuel yang jemaat-Mu di sini mengutus Tuhan. Biarlah dalam ibadah Adi Yuswa Temu Raya ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara pada minggu ini dari Komisi Anak Tuhan, Cafe Ceria. Biarlah semua boleh berjalan dengan berhasil dan semua boleh diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi acara yang boleh diadakan anak-anak-Mu ini. Kebaktian Padang juga kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga persiapkan anak-anak-Mu, pemuda-pemuda ini Tuhan, untuk menemukan jati diri mereka melalui ibadah-ibadah yang diikuti, menemukan Tuhan di dalam setiap ibadah-ibadah yang boleh diselenggarakan. Kami percaya Tuhan, Engkau mempersiapkan anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan menjadi Injil yang terbuka bagi setiap orang. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin belum sempat hadir di tempat ini untuk mengikuti bersama-sama dalam ibadah karena sakit. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Dwi Pangestuti, kami berdoa Tuhan untuk Ibu Purwati, Ibu Suparni, Ibu Mulyani, dan Bapak Sutresno Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menjenguk setiap anak-anak-Mu. Engkau Tuhan yang menjadi tabib bagi mereka. Engkau pakai setiap sarana prasarana yang boleh diberikan kepada anak-anak-Mu ini menjadi sarana kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Mungkin juga Tuhan sudah merindukan kesembuhan. Biarlah juga Tuhan Engkau berikan mujizat, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan anak-anak-Mu ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini mungkin bukan karena sakit fisik, tapi karena sakit di hati mereka, hancur hati mereka Tuhan, oleh karena apapun juga. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau yang membalut luka di dalam hatinya Tuhan, Engkau yang pulihkan, Engkau yang Tuhan ajarkan untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan biarlah itu Tuhan boleh menyembuhkan luka-luka batin dari anak-anak-Mu. Jamah setiap hati mereka Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu yang lanjut usia, Ibu Supani, Ibu Tri Murningsih, Ibu Sri Suwarsi, Ibu Suwarno, Bapak Suwarno Rekso, Bapak Joko Sujanto, Ibu Sriati Suhatmadi, Ibu Suratni Siswuryadi, Ibu Mulyani, Ibu Sri Widayati, Ibu Kasmini, Ibu Wihartati, Ibu Sartipah Tuhan. Biarlah dalam usia yang lanjut ini senantiasa tetap setia untuk boleh percaya kepada Tuhan dan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka satu-satunya. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam rentang waktu tanggal 17 sampai dengan 22 Oktober ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati, ditambah usianya ini semakin dewasa di dalam imannya bersama Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati anak-anak-Mu ini untuk menjadi berkat. Ibu Eni Susilowati, Ibu Waginah Samija, anak Valerina, Bapak Wiranto, anak Yohana, anak
Tamariska, Ibu Ana Rusvita, Ibu Herwiningsih, Saudari Erlia, Ibu Bekti, dan Saudara Raditya Adi Kusuma. Kami percaya Tuhan Kau memberkati anak-anak-Mu. Dan akhirnya Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami, Indonesia ini. Kami tahu Tuhan banyak hal terjadi di negeri kami ini Tuhan. Banyak bencana yang sering terjadi. Seperti Tuhan, banjir yang sudah kami alami di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Kau pulihkan kami. Kami boleh menikmati bangsa negara ini Tuhan dengan damai dan sejahtera, di mana kami boleh bebas beribadah di dalam setiap minggu kami boleh beribadah. Kami percaya Tuhan Kau memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kau berikan kebijaksanaan dalam keputusan-keputusannya. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati bangsa ini, memberkati kota ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Ampunkan sekiranya kami melakukan dosa, dan biarlah Tuhan kami serahkan doa permohonan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan diambil dari Mazmur 126 ayat 5 dan 6 yang demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mari kita iringi pengumpulan persembahan ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 439, bait 1 dan 4. Bila topan keras melanda hidupku. Mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tiada henti-hentinya Engkau curahkan bagi kami. Pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati, menyucikan, dan mengkuduskan persembahan yang kami berikan kepadamu. Dan kiranya apa yang kami berikan dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan persembahan ini dapat kami gunakan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Curahkanlah berkat-Mu kepada kami ya Tuhan,
agar kiranya kami dapat terus merasakan kasih-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu untuk rekan majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik serta takut akan Tuhan. Apabila sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kembali kami memohon kiranya Tuhan menyertai dan menuntun perjalanan kami, sehingga kami dapat sampai di rumah dengan selamat untuk melanjutkan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon pengampunan apabila di dalam kami beribadah pada pagi hari ini terselip dosa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Jemaat tetap berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat. Sebelum kita menerima pengutusan dan berkat, ada pujian yang kita naikkan. Ada satu sobatku, kita pujikan 2 kali. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menyaksikan kasih Yesus di lingkungan keluarga, studi, pelayanan, pekerjaan, dan masyarakat. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, kini dan selama-lamanya. Sekarang bersama-sama kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya selalu ada perjumpaan yang membangun dan menghiburkan yang terjadi di dalam hidup kita. Kiranya hari-hari kita dilalui dengan tegar dan tangguh, sekalipun tantangan dan pergumulan terus membayang-bayangi. Kiranya kedamaian dan cinta kasih ada di dalam kita serta seisi rumah kita. Kiranya kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus melingkupi dan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.